Halo, what's up everyone? Hari ini kita akan mereview laptop 2-in-1 dari Lenovo. Ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5 dengan versi AMD Ryzen 7000 series. Penasaran? Yuk kita mulai videonya. Right off the bat, langsung saja kita ngomongin soal desainnya. Memang laptop 2-in-1 dari Lenovo ini nggak banyak gimmick ya, tapi tentunya tetap elegan. Terdapat logo Lenovo di bagian pojok kanan atas. Dan secara berat ini juga tidak terlalu berat ya, karena memang secara dimensi dia tipis. Cuman di kisaran 1,6 kg saja. Ditambah charger kurang lebih 1,9 kg. Buat material yang digunakan ini adalah ABS ya, tapi memang masih terasa solid. Buat di bagian belakangnya ada exhaust-nya, kemudian di bagian bawah juga ada sistem pembuangan udaranya. Dan dari segi hinge-nya, kalian bisa melihat di sini di tingkat kemiringan tertentu, ternyata bodi laptopnya agak ngangkat ya, jadi sirkulasi udaranya tambah baik. Kemudian buat mode tablet seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memutar layarnya itu bisa sampai 360 derajat. Jadi ini bisa mode laptop dan juga bisa mode tablet. Buat speakernya dia sudah mendukung front facing stereo speaker dan sudah mendukung Dolby Atmos juga dengan suara yang cukup lantang secara volume dan secara clarity menurut saya cukup oke, tapi agak lagging di bassnya. Buat keyboardnya ini untuk ngetik juga masih terasa nyaman ya. Key travelnya tidak terlalu dalam, menurut saya sudah cukup pas. Ada backlit-nya juga yang bisa kita atur kecerahannya menggunakan VN dan space. Kemudian trackpad-nya untuk konsep 2-in-1 seperti ini menurut saya ini relatif besar ya space-nya. Dan tidak lupa ada sistem keamanannya, yaitu fingerprint sensor di bagian kanan trackpad-nya. Dan jangan lupa untuk power button-nya ada di sebelah kanan bersama dengan card reader dan dua buah USB-A 3.2 Gen 1. Untuk sebelah kiri ada power connector, kemudian HDMI, USB Type-C Gen 2, dia sudah mendukung DisplayPort, power delivery, dan ada 3,5 mm audio headphone jack. Tapi catatannya untuk USB Type-C-nya ini belum mendukung Thunderbolt 4.0 ya. Buat kualitas webcamnya seperti ini, bisa resolusi 1080 30 fps. Dan untuk Lenovo IdeaPad Flex 5 ini jelas ada privacy shutter kameranya ya, jadi lebih secure. Bagaimana menurut kalian? Kemudian untuk layarnya dia menggunakan panel IPS dengan ukuran 14 inci dan resolusinya sudah 2K alias 1920 x 1200 ya, dengan refresh rate 60 Hz dan kecerahan maksimalnya up to 300 nits. Kalau kalian bisa melihat bezelnya cukup tipis ya, dan menurut saya untuk keperluan nonton sudah lebih dari cukup ya, dan cukup imersif dengan bezel yang tipis ini. Tapi memang secara panel, secara sRGB coverage dia nggak perfect ya, cuman di 62% dan NTSC-nya di 45%. Tapi sudah support TUF Rainline Blue Lake Certification. Apalagi ini kan sudah touchscreen, jadi kita cukup fleksibel ya kalau kita sudah merubah ke mode tablet. Dan di paket pembeliannya sudah ada stylusnya sendiri. Jadi untuk kreator 3D atau sekedar mencari kepraktisan dari sebuah laptop yang bisa dijadikan tablet ala-ala, laptop ini bisa jadi jawaban teman-teman. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, laptop ini juga nggak mengecewakan ya. Meskipun konsep laptop ini adalah 2-in-1, tapi performanya beneran cepat. Laptop ini sudah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 7000 series atau lebih tepatnya 7730U. U di belakangnya itu memiliki efisiensi sehingga daya tahan baterainya terbilang awet. Ditambah juga sudah mendukung rapid charge boost. Untuk konfigurasinya dia sudah mendukung 8 core 16 thread ya, dengan RAM 16 GB solder. Nggak bisa di-upgrade dengan internal storage 512 GB dengan M.2 PCI NVMe, dan sudah ada integrated grafik AMD Radeon-nya ya. Buat skor benchmarknya saya menggunakan Cinebench R23, ternyata lumayan ya skornya. Untuk single core-nya 1390, kemudian untuk multi core-nya 8400-an. Ini adalah mode performance. Kemudian setelah saya nonaktifkan mode performance alias mode biasa, penurunan single core-nya itu nggak terlalu signifikan. Nice. Langsung saja kita tes untuk performanya. Saya menggunakan game Genshin Impact. Settingan defaultnya itu memang medium di 30 fps ya. Untuk settingan default ini saya nggak menyarankan ya, karena dia FPS-nya memang fluktuatif banget. Bahkan saya pernah agak frame drop ya di kisaran 19 fps. Saya menyarankan teman-teman untuk bermain game itu di low 60 fps. Di settingan low 60 fps ini peningkatannya cukup signifikan ya. Pada saat explore atau jalan-jalan itu ada di kisaran 50-60 fps.
Sedangkan pada saat battle nggak terlalu lama itu di kisaran 40 fps, tapi untuk battle yang cukup rame itu ada di 30 sampai 40 fps. Jadi laptop ini memang tidak diperuntukkan untuk pengguna atau user game berat ya, tapi untuk game tipis-tipis masih bisa ngangkat. Kemudian untuk editing video saya langsung pasang Premiere Pro 2023 untuk Full HD resolusinya. Ini masih nyaman ya perpindahan kursornya, meskipun kadang ada sedikit stutter, tapi masih cukup oke lah untuk keperluan editing video ini. Waktu renderingnya juga terbilang oke ya, durasi selama 14 menit video itu memakan waktu kurang lebih 5 menit. Tapi yang perlu diingat adalah suhunya. Pada saat bermain game berat seperti Genshin Impact tadi, dia suhunya ada di sekitar 50-an derajat. Jadi perlu diperhatikan kalau pengen menggunakan laptop ini untuk bermain game ya, untuk tipis-tipis ya, gunakan fan cooling aja untuk bisa menjaga temperatur suhu di laptop ini. Kemudian untuk ketahanan baterainya, karena laptop ini bukan high performance, dia lebih ke efisiensi, maka menurut saya terbilang awet. Untuk skenario saya, pada saat saya ngetik 60 menit, saya tidak aktifkan backlit-nya di keyboardnya, itu hanya berkurang 8% saja. Kemudian untuk browsing selama 15 menit itu berkurang sekitar 3% saja. Kemudian untuk rapid charge boost-nya dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 1 jam 30 menit. Pokoknya beneran bisa memenuhi kebutuhan usernya. Alright, so far so good karena Lenovo IdeaPad Flex 5 ini memang secara bundling paket pembeliannya teman-teman sudah langsung terinclude Windows 11 Home Original, kemudian Microsoft Office 2021, dan yang paling menenangkan lagi adalah garansinya. Dia sudah support 2 tahun premium care ya, call service centernya sudah mendukung 7 kali 24 jam dan sudah mendukung 2 tahun ADP atau Accidental Damage Protection. Jadi kalau ada kerusakan yang tidak disengaja, dia akan di cover 100% dan bisa diklaim lebih dari 1 kali. Buat harganya, laptop ini dibanderol dengan harga 13 jutaan. Untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Langsung saja ke kesimpulannya, laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 ini memang segmennya adalah para mahasiswa, kemudian para pelajar yang ingin mendapatkan laptop yang tipis, kemudian secara performa juga cukup oke, bisa jadi mode tablet, multifungsi, ngecas cepat, baterai awet, sampai keperluan multimedia bisa di cover dengan cukup baik. Tapi memang catatannya kalau teman-teman sedang mencari laptop powerhouse untuk ngegame, memang ada segmennya sendiri. Karena laptop ini secara performa memang tidak sepowerful yang varian Legend-nya ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui hal itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di channel Dewi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.